Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Al-Mujidi, NIM E 2019-2216. Baik, di sini saya akan menganalisis 3 video yang sudah diberikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI. Yang pertama yaitu tentang konsep dasar ekonomi Islam, yang kedua yaitu inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam, yang ketiga yaitu uang dan fungsinya. Yang pertama, konsep dasar ekonomi Islam. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskan. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ijma adalah sebuah kesepakatan ulama setelah wafatnya Nabi. Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang baru yang tidak ada atau menyamakan sesuatu masalah yang baru yang tidak ada. Perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Yang pertama, dalam ekonomi Islam itu sumbernya Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Sosialis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Dari segi kompetisi dikontrol syariat Islam, kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Yang ketiga, sosialis, tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. 1. Pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi, hakikat semuanya milik Allah. 2. Kapitalis, pengakuan kepemilikan individu secara bebas. 3. Tidak mengakui kepemilikan individu semua alat produksi milik umum, seperti pangan, transportasi diatur pemerintah. 1. Kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. 2. Kapitalis, kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Sosialis, kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Islam, mekanisme pasar bekerja menurut maslahah. Yang kedua, kapitalis, mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Yang ketiga, sosialis, perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah pusat. Dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama yaitu tauhid, keesaan Allah. Kita yakin Allah itu ada, maka aktivitas kita yakin adanya Allah. Yang kedua yaitu as-siddiq dan amanah, kejujuran dan tanggung jawab. Setiap transaksi itu harus jujur. 3 yaitu mengakui hak milik individu dan umum, memiliki baju, topi, rumah dan umum seperti sawah. Yang keempat yaitu adalah keadilan, adil dalam menjual atau membeli. Yang kelima yaitu tawazun, keseimbangan, kepentingan akal dan fisik, keseimbangan antara individu dan umum. Yang keenam yaitu at-ta'awun, tolong menolong. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, bebas dari maghrib, maisir, mengandung jual, gharar, penipuan, riba, harus sama, contohnya perak dengan perak, kalau 2 gram ya 2 gram. Karakteristik ekonomi Islam. 1. Ekonomi Islam terkait dengan akidah, syariah, dan akhlak. 2. Harta kepunyaan Allah. 3. Larangan maisir, gharar, riba. 4. Keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. 5. Keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan. 6. Bimbingan konsumsi. 7. Petunjuk investasi. 8. Zakat. Yang kedua yaitu inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Macam-macam inflasi. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Inflasi merayap, inflasi menengah, inflasi tinggi. Berdasarkan penyebab dari inflasi. Berdasarkan penyebab inflasi timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai terlalu kuat.
Tiga, berdasarkan asal dari inflasi. Inflasi yang berasal dari negeri itu sendiri. Inflasi yang berasal dari luar negeri ini terjadi karena negara produsen mengalami gejala. Sebab-sebab inflasi. Inflasi permintaan tinggi, tempat persediaan sedikit. Inflasi penawaran, terjadinya penurunan penawaran sedangkan permintaan tinggi. Inflasi campuran, permintaan tinggi, persediaan sedikit dan biaya produksi sedikit. Pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Inflasi yang alami, misalnya sekarang terjadi bencana virus corona, otomatis barang-barang itu persediaan sedikit, permintaan tinggi, harga naik. Dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, nilai simpan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit penghitungan. Melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. Dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam 2. Meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah. Solusi inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, kebijakan fiskal. Pemerintah akan mendaur ulang antara pajak dan subsidi. Yang kedua yaitu kebijakan moneter. Melihat suku bunga seluruhnya, bagaimana uang tidak terlalu beredar di masyarakat dapat berinvestasi. Selanjutnya yaitu uang dan fungsinya. Definisi uang, benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jenis-jenis uang. Yang pertama uang logam, yang kedua uang kertas. Jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan. Yang pertama uang kartal, yang kedua uang giral. Menurut nilainya, jenis uang. Yang pertama uang penuh, misalnya emas 3 gram berupa 3 juta. Yang kedua uang tanda, seperti uang 5.000 rupiah. Kalau sobek, itu tidak berfungsi lagi. Fungsi uang. Uang sebagai alat tukar, uang satuan hitung, uang sebagai alat penyimpanan nilai. Fungsi turunan uang ada 5. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Uang sebagai alat pembayaran utang. Uang sebagai alat penimbun kekayaan. Uang sebagai alat pemindah kekayaan. Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Fungsi uang menurut ekonomi Islam. Yang pertama, sebagai alat tukar. Yang kedua sebagai alat hitung, menghitung kekayaan. Yang ketiga, sebagai alat penyimpanan kekayaan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.